Halo teman-teman semuanya. Kayaknya udah pada siap banget ya nih. Langsung aja kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Terima kasih telah bergabung dalam acara kami, yaitu Google Developer Student Clubs Universitas Sriwijaya. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Ki Agus Raka Renata selaku MC dalam acara workshop ini dengan tema An Initiation to Understand Machine Learning, Scikit-learn Day 1. Nah, buat kalian yang belum tahu nih teman-teman, workshop kali ini diselenggarakan untuk membahas salah satu topik yang paling diminati dalam data science, yaitu machine learning dengan menggunakan library Scikit-learn. Workshop ini bertujuan untuk memberikan pengenalan dasar nih teman-teman, dan juga pemahaman lebih dalam mengenai Scikit-learn, serta bagaimana menggunakan library tersebut untuk membangun model machine learning, khususnya regression. Teman-teman sekalian, adapun rangkaian acara yang akan kita ikuti yaitu sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari lead GDC Unsri, yang ketiga dokumentasi, yang keempat pengenalan machine learning dengan Scikit-learn, yang kelima hands-on practice dengan Scikit-learn, yang keenam Q&A, yang ketujuh ice breaking mini quiz, dan yang kedelapan penutup. Baiklah teman-teman, tanpa membuang waktu-waktu lagi, langsung saja kita masuk ke acara pertama yaitu pembukaan. Untuk itu teman-teman, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari lead GDC Unsri. Kepada Kak Meutia dipersilahkan Kak. Oke, thank you Raka. Suaraku jelas ya? Jelas Kak. Oke, selamat siang semuanya. Mungkin cek ombak dulu deh. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Boleh dong ditulis di kolom chat. Apakah sehat-sehat semua atau ada yang lagi sakit nih? Mungkin. Alhamdulillah kabar baik ya, kebanyakan. Selamat datang di workshop yang diadakan oleh GDC Unsri, An Initiation to Understand Machine Learning, Scikit-learn. Senang banget hari ini bisa ketemu teman-teman semua di sini dengan tujuan bersama untuk belajar dan berkembang. Selama 2 hari ke depan, teman-teman bakal menjelajahi nih topik-topik dan mendapatkan wawasan dari salah satu rekan kortim saya yang suka banget sama machine learning. Mungkin bisa teman-teman lihat ya, ada Salman. Di workshop kali ini dia bakal menjelaskan mengenai regression untuk hari ini, dan di esok hari itu mengenai classification. Saya pengen banget teman-teman semua berpartisipasi secara aktif selama pembelajaran, terlibat dalam diskusi, memanfaatkan kesempatan belajar, dan gak lupa juga networking sama sesama peserta maupun panitia yang ada di sini, boleh banget. Jadi sebelum dimulai, boleh nih teman-teman kalau mau drop LinkedIn-nya atau sosmednya buat mutualan. Mungkin aku duluan ya, nanti teman-teman bisa langsung mutualan aja dan lanjutin di kolom chat. Wait. Oke, here you go. Agak berantakan ya, tapi itu ya mungkin teman-teman bisa akses. Let's connect, learn, and grow. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Kak Mutia atas sambutannya. Jadi boleh banget nih teman-teman yang mau connect sesama peserta, bisa aja drop langsung akun LinkedIn-nya di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu penjelasan mengenai Scikit-learn yang akan dijelaskan oleh Kak Salman. Kepada Kak Salman, dipersilahkan Kak. Oke, makasih Raka. Ini suaraku jelas ya? Jelas ya? Jelas Kak, aman. Jelas ya, alhamdulillah. Oke, aku izin share screen dulu ya. Oke Kak. Oke, aku mulai dari PPT dulu kali ya, sebelum masuk ke codingan gitu. Oke, jadi sebelumnya ini adalah tema kita hari ini, an initiation to understand machine learning and Scikit-learn. Nah, hari yang pertama itu regression. Nah, perkenalkan teman-teman, nama aku Salman Al-Farzi Rahab. Aku adalah core team machine learning GDC Unsri tahun 2023. Nah, ini adalah fotoku ya, fotoku waktu di Malang kemarin. Terus ini adalah Instagramku, boleh di follow, nanti bakal aku follow back gitu.
Nah, ini LinkedIn-ku gitu. Oke, mungkin kita masuk aja langsung ke bagaimana machine learning pada kasus regression bekerja. Ini rumus sederhana ya teman-teman. Kalau kalian tahu Y sama dengan MX plus B ini adalah rumus garis kita, rumus garis kita. Nah, ini adalah bagaimana machine learning bekerja. Kita misalkan ada data yang sederhana aja, tinggi badan sama usia. Nah, misalnya tinggi badannya 150, usianya 15, 160 dan 16 dan seterusnya gitu. Nah, ini bisa kita gambar seperti ini. Ini bisa kita gambar. Ini ada 15, 150 sesuai data tadi, 15 dan 150. Nah, ini juga ada 16, 160 dan 17, 170. Nah, ini bakal ada garis lurus. Nah, ini dasar, benar-benar dasar teman-teman, dasar dari machine learning gitu. Nah, apa sih maksudnya ini? Jadi kita bakal lihat di sini Y adalah target dan X adalah atributnya gitu. Nah, di machine learning ini kita bakal mencari M dengan B-nya. Kita bakal mencari pola M dengan B-nya gitu. Oke. Nah, setelah itu kalau kita udah dapat M dan B-nya gitu ya, udah dapat garisnya gitu, udah dapat garis lurus gini. Dapat garis lurus gini kita lanjut untuk mencari datanya gitu, untuk mencari tinggi badan gitu. Misalnya usianya 18. Nah, berapa sih tinggi badannya gitu? Nah, kita fit aja langsung ke garisnya gitu. Nah, 18 ini fit ke garis ini. Nah, berapa sih tinggi badannya? Kita tarik garis lurus aja gini. Nah, itu adalah dasarnya gitu, dasar dari machine learning. Ini adalah dasarnya gitu. Oke. Oke, mungkin kita langsung masuk aja kali ya ke codingan. Ini adalah step by stepnya. Kita bakal lihat lagi nanti slide ini. Oke, kita masuk langsung ke codingannya. Ini serverku nampak ya? Aku dari tadi ngomong servernya nggak nampak kan? Ini juga nampak ya serverku. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, aku ini lagi nunjukin codingan ini. Nampak nggak ya kira-kira? Apa aku stop share dulu kali? Nampak nggak aku ini codingan? Belum nampak ya? kelihatan codingannya. Belum kelihatan Kak codingannya. Ntar aku share screen ulang kali. Share screen ulang lagi ya. Nah, ini aku ada Google Colab ya. Nampak nggak kira-kira teman-teman? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, makasih. Oke, jadi ini aku untuk ngoding machine learning itu aku pakai Google Collaboratory ya teman-teman. Kalian juga bisa pakai ini PyCharm atau apa namanya? PyCharm atau Jupyter Notebook. Nah, untuk masalah data science ini dan machine learning ini kalian bisa pakai bahasa Python atau R ya teman-teman, yang paling banyak digunakan gitu loh. Nah, sekarang kesempatannya aku pakai Python dan pakai Google Collaboratory karena memang mudah teman-teman gitu. Oke, kita masuk ke contoh kasus ya. Contoh kasusnya itu ini ada proyek sederhana namun menantang untuk memprediksi harga rumah berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti luas rumah, kamar tidur, perabotan, kedekatan dengan jalan utama dan lain-lain. Nah, dataset ini sebenarnya kecil, tapi kompleksitasnya muncul karena memiliki multi-kolenialitas yang kuat. Nah, ini kita ditantang untuk membangun model prediksi yang layak gitu. Nah, oke, sesuai dengan step-step tadi ya. Ini ada step-stepnya. Untuk machine learning, untuk regression ya, kita import package dulu. Import package. Nah, sini ada package. Ada NumPy, ada numeric Python, ada Pandas, ada scikit-learn, tema kita hari ini ya. Terus ada matplotlib untuk menggambar gitu, untuk menggambar grafik. Oke, kita mulai import aja kali ya. Kita run, control enter. Atau kalian bisa klik yang ini. Aku biasanya pakai shift enter atau control enter ya, teman-teman. Oke. Nah, sini udah ke ini, udah ke import nih package-nya. Sekarang kita mau import dataset. Gimana sih cara import dataset ini? Aku bentar ya. Ini aku udah import duluan ya. Coba kita hapus dulu bentar. Nah, cara import dataset itu teman-teman, kalian upload dulu ke dalam Google Collaboratory. Kalian upload dulu.
Nah, ini datanya kan housing CSV. Ini datasetnya udah ditaruh di resource ya teman-teman. Kalian bisa download aja, kalian bisa coba langsung di Google Colab. Mudah kok coba ya. Oke, ini tinggal kalian copy paste, masukin ke dalam sini, ke dalam pandas. Ini cara bacanya gini teman-teman. PD ini di sini. Jadi kita manggil library pandas untuk membaca ini. Bentar ya teman-teman. Belum ke copy tadi. Nah, untuk membaca dataset ini. Nah, kita coba run dulu gimana dataset kita. Nah, ini udah nampak ya teman-teman ya. Ini dataset kita, ada price, ada area, bedroom, dan lain-lain. Nah, ini kalau kita lihat ada price, area, dan lain-lain. Nah, sebelumnya aku udah nyebutin ya teman-teman ya. Ada yang namanya target dan juga feature. Nah, di sini kita akan pisahin antara targetnya dan juga fiturnya gitu teman-teman. Bentar-bentar. Nah, di sini targetnya itu adalah kita berusaha untuk membangun model prediksi untuk prediksi harga ya gitu, harga rumah. Nah, jadi targetnya itu adalah prediksi harga. Jadi price itu jadi target di sini teman-teman. Jadi kita bikin aja price jadi targetnya. Nah, selain price itu, selain harga itu namanya feature. Nah, selain harga yang lain ini, area bedroom dan lain-lain itu namanya feature. Jadi kita drop aja price. Nah, jadi gini, kita coba run. Nah, kita lihat coba X-nya apa, Y-nya apa. X-nya ini. Nah, X-nya adalah semua ini, kecuali price. Nah, Y-nya itu adalah price-nya. Itu teman-teman. Ini kita baru misahin label dan feature-nya sesuai dengan slide tadi ya teman-teman. Oke. Kita lanjut ke training and test split ya teman-teman. Nah, kenapa sih kita training dan kenapa sih kita membedakan training dan test gitu? Nah, nanti kita untuk modelnya kita akan pakai data training dan untuk evaluasinya kita pakai data test itu teman-teman. Nah, sekarang kita coba split dulu ya teman-teman, training dan testnya. Nah, kita pakai train and test split gitu. Nah, saya kira udah nyediain teman-teman training and test split. Kita tinggal panggil aja training and test split, kita masukin data X sama data Y-nya yang udah kita pisahin tadi, X sama Y. Nah, kita masuk terus kita tentuin test-nya. Ini 0,3 ini maksudnya 30% teman-teman. Jadi dari semua data ini jadi 545 ini jadi dipisahin tesnya 30%, terus trainnya 70%. Nah, ini kita coba lihat ya teman-teman. Kita coba run. Nah, kita run lagi. Ini untuk eksternnya. Nah, coba, kalau kita lihat sini ada 381, ini 70%. 381 data ini 70% dari 545 ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat lagi data tesnya, X-test gitu ya. Nah, ini kalau kita tambahin pasti sama dengan 500 ini, 545 karena memang ini 70%, ini 30% gitu teman-teman. Itu ya fungsi train and test split. Oke, kita lanjut ke numerical and categorical split. Nah, ini kenapa sih kita mencoba untuk nge-split numerical data dan categorical. Nah, sebelumnya untuk numerical itu kalau teman-teman lihat di sini ada angka sama huruf ya teman-teman, atau ya huruf. Jadi kita berusaha untuk memecah gitu, yang numerical mana, yang huruf mana gitu. Nah, apa sih fungsinya? Kalau numerical itu kita akan scaling gitu ya. Tapi kalau apa namanya? Kalau kategorical itu kita bakal one hot. Nanti kalian lihat di data preprocessing. Nah, sekarang kita split dulu ya teman-teman. Kita split pakai select data types. Ini dari pandas ya teman-teman. Dari pandas kita exclude yang objek. Nah, exclude ini maksudnya
kita mengecualikan yang objek. Jadi yang ada itu cuma numerical. Nah, makanya di sini ada numerical, extreme, numerical express gitu. Oke. Nah, untuk yang kategorikal itu yang di-exclude itu yang in sama float. Karena memang in sama float ini adalah tipe data untuk numerical gitu, teman-teman. Yang objek untuk tipe data yang huruf gitu ya, teman-teman. Oke. Sekarang kita run, lalu kita lihat data yang udah di-split gitu. Kita lihat yang numerical. Nah, yang numerical ini aja ya, teman-teman, yang cuma angka aja, yang ya cuma angka aja. Tapi kalau kategorikal itu huruf semua. Nah, ini huruf semua, no, yes, no, yang unfurnished sama semi furnished gitu, teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ya ke data preprocessing. Oke, kita lanjut ke data preprocessing. Di sini ada numerical. Tadi kan kita udah pisah ya, teman-teman, numerical sama categorical data. Nah, sekarang yang numerical data kita scaling, sedangkan yang categorical data kita one hot encoding. Nah, one hot encoding ini kita bakal lihat ya, teman-teman. Nanti kita bakal lihat apa yang dilakukan standar scaling ini sama one hot encoding. Jadi kita panggil standar scaler dari scikit-learn. Nah, scikit-learn semua nih, teman-teman, yang nyediain ini fungsinya, teman-teman. Jadi scikit-learn semua yang nyediain, kita tinggal panggil aja. Panggil SS ya, sama dengan standar scaler. Nah, terus kita fit dengan extrain. Nah, maksudnya fit ini kita ngambil pola dari extrain. Nah, nggak apa-apa, teman-teman, kita ngambil polanya, terus nanti kita transformasikan ke extrain sama extest. Extrain sama extest, kita transformasi gitu, teman-teman. Nah, ini kita udah fit, terus di transform. Ini datanya masih dalam bentuk NumPy, teman-teman. Dalam bentuk NumPy, kita lihat aja kali ya. Ini kita main dulu ya, teman-teman. Terus kita panggil, kita run, terus kita panggil. Nah, ini agak berantakan ya, teman-teman, datanya. Kita agak sulit lihatnya. Makanya kita pakai ini, pakai pandas data frame biar rapi. Nah, ini. Nah, biar bentuknya tabel kayak ini, teman-teman. Lebih mudah dilihat daripada yang tadi gitu, teman-teman. Nah, apa sih yang dilakukan secara scaler ini? Standar scaling gitu ya, teman-teman. Jadi yang dilakukan secara scaling ini adalah kita mengurangkan mean terus dibagi dengan standar scaler, standar deviation ya, teman-teman. Jadi dikurang mean dibagi standar deviation. Nah, itu bakal mengurangi deviasinya. Itu bakal jadi dalam data kita itu kan ada data kita itu kan berbentuk regresi ya, teman-teman, lurus gitu ya, lurus. Nah, pasti ada data yang apa ya, jauh-jauhan gitu loh. Nah, pakai standar scaler ini kita dekat-dekatin, teman-teman, datanya. Kita dekat-dekatin biar prediksinya nanti jadi lebih mudah. Nah, oke, kita lanjut ke one hot encoding. Nah, apa sih yang dilakukan one hot encoding ini? Kita coba panggil dulu fungsinya pakai SQ. Terus import one hot encoder. Nah, ini sparse output ini sebenarnya untuk memperbagus ini aja sih, outputnya aja. Nanti bakal kita lihat sama nanti kayak ini. Nah, ini kita panggil one hot encoder ya gitu. Kita panggil terus kita fit sama teman-teman. Kita fit sama kita transform juga ke data kita. Kita fit, kita transform. Nah, ini untuk yang train juga ya, teman-teman. Kita fit ke data train, terus kita transform ke data train dan juga data test. Nah, sama kita juga pakai data frame biar lebih rapi gitu, teman-teman. Nah, apa yang dilakukan one hot encoder ke data kita lihat. Nah, ini jadi 0101, teman-teman. Jadi 0101. Ya, dari 0101 apa sih yang dilakukannya? Jadi gini, teman-teman, aku jelasin dikit ya. Kita coba lihat sebelum di transform gitu ya, teman-teman.
Kita coba lihat. Nah, sebelum ditransform itu kolomnya ada 7. Setelah ditransform kolomnya ada 15. Nah, jadi apa sih yang dilakukannya? Nah, jadi ini kan ada main road ya teman-teman. Ada yes sama no. Nah, itu yes sama no-nya itu dibedakan kolomnya. Nah, jadi yang yes itu dikasih kolom 1, no itu dikasih kolom 0. Nah, ini dalam satu main road ini ada 2 kolom, dia makan 2 kolom. Jadi yang 1 sama yang 2 ini dia makan 2 kolom. Nah, yang base ini sama, yang yes sama no juga, cuma dia bedanya di samping. Yang 2 sama 3, kolom 2 sama 3. Nah, seterusnya sama basement juga. Nah, totalnya itu ada 15 kolom setelah kita ini ya teman-teman pisahkan gitu. Yes no ini sama unfurnished. Jadi ini 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 itu hasilnya ada 15. Ini terakhir 3 makanya 15, makanya ganjil gitu teman-teman. Nah, itulah yang dilakukan oleh one hot encoder. Nah, apa sih fungsinya one hot encoder ini? Dia bakal mempermudah selain ini teman-teman. Jadi komputer itu nggak bisa nerima data teks kayak ini. Komputer nggak bisa nerima data teks kayak ini. Jadi kita perlu untuk membuatnya menjadi angka. Salah satunya adalah dengan one hot encoder ini. Nah, setelah kita udah data preprocessing ya teman-teman, udah data processing, udah numerical datanya, kita scale, categorical datanya udah kita apa namanya, udah encoding ya gitu teman-teman, udah encode. Nah, terus kita concat, kita pisahin, kita satuin lagi yang numerical sama categorical yang udah di ini tadi, yang udah di apa preprocess tadi, kita satuin yang train sama yang test. Nah, kita coba lihat bagaimana data kita setelah di preprocess nih. Nah, ini data kita setelah bentar belum di run ya. Oke, ini setelah kita preprocess. Nah, jadi ini udah angka semua. Oh, bentar, ini ada 6, bentar ya. Ini belum di run kayaknya, bentar ya. Ya, belum di run sih. Nah, ini nggak ada 6 lagi, udah di run semua, dan hasilnya kita tinggal gabungin aja data yang ini dengan data yang ini. Jadinya kayak gini, teman-teman. Oke, ini data setelah kita pre-process, gitu, teman-teman. Nah, kita lihat lagi target kita yang udah lama nggak kita lihat tadi. Ini kan yang kita apa namanya yang kita pre-process ini kan datanya feature semua, yang labelnya kita tinggalin dulu sementara. Kita panggil lagi labelnya. Ini nggak kita apa-apain ya teman-teman, cuma kita shuffle ini fungsinya biar model kita biar belajar gitu, nggak ngingat, nggak ngafal gitu istilahnya. Jadi kita shuffle untuk biar nggak ngafal, cuma di shuffle aja ya. Oke, nah masuk ke training. Training ini sebenarnya simple ya teman-teman, kita pakai linear regression. Kalau kalian bisa lihat, ini bisa nggak ya aku kayak share tab yang berbeda. Aku coba aja kali ya. Bentar. Nah, ini aku bisa nggak ya nampilin tab yang berbeda? Nampak nggak tabku yang berbeda ini, teman-teman? Raka nampak nggak kira-kira? Belum Kak, masih yang tadi. Oh, berarti harus kalau misalnya tab yang berbeda itu harus ini ya. Harus stop share dulu, terus aku ngeliatin ini linear regression formula. Nah, jadi linear regression ini rumusnya ini teman-teman, yang aku share tadi, yang aku share di PPT tadi. Rumusnya ini, jadi dia bakal ngefit ya, fit itu dengan data kita, ngefit ke rumus ini. Oke, aku balik lagi ke codingan. Nah, dia bakal ngefit ke data kita ya, fit data train ke data train ya teman-teman. Kita langsung run. Nah, ini udah ngetrain ya teman-teman. Kita pakai linear regression, dia udah ngetrain secepat itu ya, karena memang dia cuma satu kali
iterasi, nggak banyak iterasi gitu teman-teman. Oke, ini kita pakai satu model. Nah, kita pakai model yang lain yang kita coba nanti kita bakal coba bandingkan. Izin Kak, maaf Kak Salman sebelumnya, itu share screen-nya belum muncul Kak. Oh iya, lupa bentar. Oke, ini udah muncul? Udah ya? Udah Kak. Oke, aku ulangi lagi ya teman-teman. Tadi kita pakai yang linear regression. Udah kita fit, udah kita training satu kali iterasi. Nah, sekarang kita pakai model yang lainnya. Nah, kenapa kita pakai model yang lainnya? Itu bakal kita nanti bakal apa namanya? Bandingin antara model satu model yang dengan model yang lainnya, mana model yang lebih bagus gitu ya, teman-teman. Nah, ini kita bakal coba ini lagi, run lagi, kita training lagi dengan model yang lainnya. Nah, ini model 1, ini model 2. Kita feed dengan data yang sama. Jadi nanti kita bandingkan hasilnya gitu ya teman-teman, dievaluasi. Ini kita pakai random forest. Kita pakai random forest sama kita training lagi. Klik run aja. Jadi run. Nah, ini semuanya udah di run teman-teman, udah di run pakai data yang sama. Kalian bisa lihat X-train sama Y-train sama semua. Cuma beda di linear regression, decision tree regressor, sama random forest regressor. Nah, apa sih bedanya? Yang ketiga ini beda ini teman-teman, beda algoritma. Yang ini tadi pakai rumus Y sama dengan MX plus B. Yang ini beda lagi nih. Jadi pakai decision tree itu pakai apa namanya? Jadi dia pakai if else gitu. Bukan if else sih. Jadi dia bakal pakai pohon gitu. Ada pohon itu kayak bercabang-cabang gitu loh. Ya, yang bercabang-cabang gitu. Ya. Kalau random forest ini gabungan dari banyak decision tree. Jadi dia bakal ada berapa ya? Kalau kita nggak pakai n apa namanya? N estimator gitu ya, n estimator. Ini jumlah estimator, maksudnya jumlah decision tree yang kita pakai itu ada 100. Ada 100 gitu teman-teman. Jadi kita pakai 100 decision tree yang untuk ngefit dalam satu data. Nah, data hasil yang paling bagus itu bakal jadi hasil dari random forest. Kita coba run lagi. Oke, ntar in estimator seterusnya pakai S ya. Nah, ini agak lama ya teman-teman. Ya, kalau kalian lihat random forest ini yang paling ramah karena pakai 100 estimator. Sedangkan ini cuma satu. Ini cuma satu. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita, nah ini gunanya X-test tadi. Ini gunanya kenapa kita pisahin antara X-train dengan X-test. Nah, yang untuk X-train itu untuk nge-train data, sedangkan X-test untuk evaluasi data. Nah, ini kita mulai masuk evaluasi ya teman-teman. Kita pertama prediksi dulu data X-testnya. Terus kita bandingkan dengan ini ya, dengan Y-test, dengan Y-pred itu. Kita coba run dulu. Kita prediksi X-testnya pakai model yang udah kita training tadi. Oke, udah. Nah, sekarang kita evaluasi gitu ya teman-teman, evaluasi pakai mean absolute error. Mean absolute error ini kayak apa ya? Absolute rata-rata error rata-rata ya, error rata-rata yang benar gitu. Nah, kita coba lihat kita coba bandingkan itu teman-teman. My satu ini kita pakai data ini apa namanya? JPRED 1 ini pakai model 1 ya teman-teman, pakai model 1 yang linear regression. Jadi yang untuk my 1 ini mean absolute error yang pertama ini kita pakai yang linear regression. Nah, jadi yang satu linear regression, yang dua itu decision tree, yang tiga itu random forest gitu teman-teman. Nah, ini kita pisahin ya teman-teman, dibandingin. Oke. Nah, ini kita kita coba run ya. Coba run. Nah, ini hasilnya. Ini error ya teman-teman. Jadi semakin besar itu semakin kecil itu semakin bagus. Error semakin kecil semakin bagus. Jadi kita lihat di sini. Ini agak susah ya teman-teman lihatnya. Yang mana yang paling kecil. Nah, tapi kalau kita lihat linear regression ini paling bagus. Karena yang paling kecil. Karena ini kan
plus 5, ini plus 5, ini plus 6. Jadi ini paling besar, yang decision tree paling besar errornya, linear regression paling kecil errornya. Nah, biar lebih bagus lagi kita plot aja. Pakai yang tadi, pakai apa namanya? Pakai matplotlib. Nah, ini kan lebih mudah lihatnya. Jadi error yang paling kecil itu adalah linear regression karena memang yang paling kecil gitu barnya. Sedangkan yang paling besar itu decision tree regressor. Nah, jadi kita pakai yang paling bagus yaitu linear regression untuk prediksinya. Nah, kita coba pakai matriks lain ya teman-teman, pakai mean squared error. Yang ini tadi mean absolute error, ini pakai mean squared error. Nah, kita samain ya, mean absolute error, mean squared error kita bandingin. Yang ini yang satu itu linear regression, yang dua itu decision tree, yang tiga itu random forest. Ini beda algoritma teman-teman, perbedaan algoritma tadi. Nah, kita coba, kita lihat yang mana yang paling bagus. Nah, sama aja sebenarnya. Yang paling bagus itu adalah linear regression. Nah, kenapa sih kita pakai mean square error ini? Biar lihat apa namanya, perbandingannya lebih bagus gitu loh. Ini kan agak susah kita lihat. Kadang kalau misalnya kita agak rabun gitu, kita bilang random forest regression lebih bagus gitu loh. Padahal linear regression ini lebih bagus karena beda dikit gitu loh, beda dikit. Nah, ini lebih kelihatan bedanya teman-teman. Lebih kelihatan ini lebih tinggi, ini lebih tinggi gitu, lebih rendah. Karena memang linear regression lebih bagus untuk data ini. Nah, di sini kita bakal coba prediksi. Kita pakai model tadi. Kita pakai model satu. Kita pakai model yang paling bagus tadi ya teman-teman. Model satu yaitu linear regression. Kita coba berdasarkan data tadi. Nah, areanya. Kita bakal coba prediksi areanya berapa ya. Kita bikin aja dulu 6.000. Terus bedroomnya, ruang tidur ada 4 aja kali. Ruang tidur ada 4. Bedroom ada 2. Terus tingkat storage itu tingkat teman-teman. Kita bikin tingkat 2. Apakah di jalan utama kita bikin iya, jalan utama iya. Apakah ada guest room? Ada gitu. Basement apakah ada? Kita misalnya nggak ada, nggak ada. Nah, hot water ini mungkin air panas ya teman-teman. Apakah ada air panas? Kita bikin aja iya. Apakah ada AC? Iya. Gitu. Apakah ada parkirnya? Berapa banyak parkirnya gitu ya? Kita bikin aja ada satu aja kali. Satu pref area kita bikin aja yes. Nah, furnish status kita bikin aja udah ini furnish status apa udah dicuci apa ada ya? Apa belum? Kita bikin aja furnish ya. Furnish. Ini data kita. Udah selesai. Kita coba prediksi. Kita coba prediksi pakai fungsi predik yang udah saya buat ya. Jadi ini sama. Kita pisahin dulu data numerikal sama data kategorikal. Ini kita pisahin numerikal data kategorikal. Terus kita transformasi dengan one hot encoder dengan syarat tadi. Jadi kita sebelum prediksi kita reproses dulu datanya. Nah, setelah itu kita gabungkan, terus kita prediksi gitu teman-teman. Sama kayak yang tadi. Jadi kita sebelum kita training, mana tadi ya? Training mana ya? Training. Kita preprocessing. Nah, ini training. Sebelum kita training, kita preprocessing dulu. Ini ya. Kita preprocessing dulu, setelah itu kita training. Kita training ya. Nah, sama kayak yang tadi, yang pas di predicting. Kita preprocess dulu, terus kita prediksi. Nah, kita coba lihat teman-teman ya. Berapa harga rumah data kita yang tadi, data yang sudah kita masukin tadi. 6.000, 4, 2, dan seterusnya. Kita coba lihat harganya. Oke, ada error ya teman-teman. Wadah encoder 7 feature, but wadah encoder ada yang salah ini di sini kali ya. Pakai new data.
Sebentar ya. Runtime kita ulang dulu kali runtime. Oke, kita masukin data ulang ya teman-teman. 6.000. Tadi ada 4 bedroom, ada 2 bathroom, ada tingkat 2. Apakah di yes ya, yes ini? Ini di yes juga. Basement nggak ada tadi. Terus hot water ada, AC ada, parkir 1, private ada, terus furnace kita bikin aja furnace. Nah, ini teman-teman ya, nggak error lagi, dan harga rumah yang diprediksi dari model kita adalah gini, berapa nih? Sekitar 6 juta kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 juta mungkin dalam dolar ya teman-teman. 6 juta, 6 juta dolar gitu. Oke. Mungkin segini saja. Sebenarnya bukan segini saja, masih ada lagi. Ini kan masih banyak error ya teman-teman. Masih kalau kalian lihat masih tinggi errornya. Nah, masih ada sebenarnya apa namanya? Tuning ya teman-teman. Cuma itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Mungkin bisa berhari-hari ya untuk mengurangi error ini saja. Mungkin bisa berhari-hari. Jadi mungkin di lain kesempatan mungkin kita bisa tuning ya teman-teman biar untuk mengurangi error ini. Oke, mungkin cukup sekian ya, teman-teman dari aku. Aku kembaliin ke Raka. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Salman atas penjelasannya yang tentunya ngebuat teman-teman jadi ada gambaran nih mengenai apa itu scikit-learn dan fungsinya. Oke, tadi materi udah jelasin dan udah dipraktekin juga nih. Gimana nih teman-teman? Seru nggak tadi? Atau masih ada yang kebingungan? Nah, buat teman-teman yang masih kebingungan atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja chat di kolom question ya, Q&A. Tapi sebelum itu, teman-teman diharapkan untuk on cam dulu ya untuk sesi dokumentasi. Ayo teman-teman diharapkan untuk buka on cam ya semua. Ya teman-teman on cam ya. Oke. Untuk peserta di slide pertama, silakan on cam. Yuk teman-teman semuanya on cam ya. Oke, siap ya untuk slide pertama. 1, 2, 3. Next, yang slide 2 silakan on cam. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada M. Oke, terima kasih Kak. Jadi langsung aja nih kita masuk ke sesi Q&A. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, jangan ragu dan malu untuk bertanya ya. Silakan chat di kolom Q&A untuk bertanya. Nah, ini ada pertanyaan Kak dari Noto Susanto. Bang, dalam training hasil tergantung spek komputernya enggak? Langsung aku jawab apa gimana? Langsung aja Kak. Langsung aja ya. Oke, jadi dalam training hasil tergantung spek komputernya enggak. Nah, jadi untuk
hasilnya itu nggak terlalu teman-teman. Tapi kalau kecepatan trainingnya itu bergantung teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pakai laptop yang atau komputer yang ini ya, yang udah lama ya gitu teman-teman, itu bakal lama training. Jadi kalian bisa nunggu berhari-hari gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai yang Google Colab ini kan basisnya cloud ya teman-teman. Yang saya pakai tadi cloud yang disediakan oleh Google itu, jadi pakai komputer Google yang udah pasti cepat gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian laptop kalian nggak mau mumpuni untuk training, kalian bisa pakai Google Collaboratory aja. Gitu ya. Mungkin gimana Kak? Oke, terima kasih Kak. Jadi ya dalam training itu hasilnya itu tergantung spek komputernya cepat atau enggak. Jadi ini kelebihan dari Google Collaboratory, salah satunya itu cloud. Jadi kita nggak perlu spek laptop tinggi untuk bisa mengimplementasikan machine learning. Ini ada pertanyaan lagi dari Genesaret Jones. Bagaimana kita memilih algoritma seperti decision tree, random forest, atau linear regression yang tepat untuk dataset yang ada? Silakan Kak. Oke, jadi teman-teman, machine learning itu adalah eksperimen ya teman-teman. Jadi pre-processing yang aku gunakan tadi yang standar scalar sama one hot encoding, terus model-modelnya pakai linear regression, decision tree sama apa namanya tadi random forest itu aku coba-coba ya teman-teman. Jadi itu semuanya pure eksperimen. Jadi sebelum pakai decision tree, linear regression dan lain-lain, aku coba-coba dulu. Nah, yang mana sih yang paling bagus? Itu yang kugunakan di workshop kali ini. Itu teman-teman. Jadi sebenarnya kalian itu lebih ditekankan untuk eksperimen dalam machine learning gitu ya teman-teman. Gitu ya kira-kira. Jadi ya semakin banyak eksperimen kalian bakal dapat hasil yang semakin bagus. Oke, terima kasih Kak Salman. Untuk kakak yang bertanya tadi, apakah sudah cukup Kak? Oke, terima kasih Kak. Ini ada pertanyaan nih Kak dari Muhammad Rizky Sepriyadi. Izin bertanya, cara menentukan random state yang pas itu bagaimana? Apakah jumlah random state mempengaruhi hasil? Silakan Kak. Oke, jadi random state itu teman-teman, jadi kalian biar nggak random itu kan dia memilih angka random. Terus dia kalau kalian naruh angka, dia nggak berubah-ubah lagi gitu loh. Jadi nggak bakal mempengaruhi hasil sih. Cuma ngasih random, terus setelah kalian run ulang, dia nggak bakal berubah. Tapi kalau misalnya kalian nggak netapin berapa random state-nya, itu dia bakal berubah-ubah terus gitu loh teman-teman. Jadi random state ini dia fungsinya biar nggak berubah-ubah tiap kalian run, tiap kalian buka Google Colab itu dia bakal nggak berubah-ubah. Jadi hasilnya tetap sama gitu loh kalau kalian netapin random state itu gitu loh teman-teman. Jadi jangan salah kaprah ya di sini random state ini. Gitu Raka. Oke, terima kasih Kak Salman. Untuk Muhammad Rizky Siapriadi, apakah sudah cukup? Kayaknya udah cukup ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Hafiz Kurniawan. Kak, izin bertanya, apakah bisa menggunakan bahasa pemrograman yang lain Kak, selain bahasa Python? Oke, jadi ini konteksnya dalam machine learning ya teman-teman ya. Machine learning ya. Oke, mungkin kalau untuk machine learning kalian bisa gunain selain Python ya, R. Tahu nggak bahasa R? Teman? Itu mirip dengan Python, cuma agak susah ya. Nggak semudah Python gitu teman-teman. Terus kalian bisa juga pakai Java atau C++. Cuma yang saya sebutin tadi itu nggak semudah Python. Itu teman-teman. Jadi kenapa saya pakai Python itu pertama mudah. Terus karena Google Colab
support ya, support Python gitu teman-teman. Nah, itulah kenapa dalam workshop kali ini kita pakai Python gitu ya teman-teman. Oke, gimana Raka? Oke, terima kasih Kak Salman atas jawabannya. Untuk Kak Abis Kurniawan, apakah sudah cukup? Oke, sudah cukup ya. Terima kasih Kak Abis atas pertanyaannya. Oke teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh aja nih, tanya aja di kolom Q&A ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Kak Salman dari Genesaret Johannes. Oh iya Kak, kalau untuk dapetin dataset untuk belajar ML di mana aja ya? Oh ya, sebelumnya aku pakai dataset dari Kaggle ya teman-teman. Dari Kaggle tuh semacam apa? Machine learning komunitas machine learning. Jadi kalian bisa ambil dataset dari situ gratis ya. Cuma kalau kalian mau dataset yang lebih apa namanya? Lebih eh, lebih bagus ya. Istilahnya lebih bagus lah, lebih udah terverifikasi itu kalian bisa ambil di IEEE dataset. Nah, di situ memang untuk riset semuanya. Gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih Kak Salman atas jawabannya. Untuk Kak Genesaret Johannes, apakah sudah cukup Kak? Oke, terima kasih Kak. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Noto Susanto. Izin tanya lagi Bang, kalau hasil ML di Google Colabs apa bisa dibuat aplikasi atau bisa dikolaborasikan dengan aplikasi web, misalkan aplikasi dashboard? Oke, aku izin jawab ya. Jadi di dalam Google Colab ini kita cuma melakukan training ya teman-teman. Jadi untuk apa namanya? Kita kolaborasikan dengan web itu kita harus mengkonvert modelnya biar bisa digunakan di web. Misalnya Flash gitu ya. Kita bisa convert ke dalam bentuk API biasanya. Gitu. Dalam bentuk API terus bisa digunakan ke web JavaScript misalnya Flash. Flash itu kan di Python ya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Salman. Untuk Kak Noto Susanto, apakah sudah cukup Kak? Oke, terima kasih Kak. Nah, ini ada pertanyaan Kak dari Kak Jonathan Immanuel. Membuat AI di front end memakai Python dan JavaScript saja. Oh, salah, sorry. Ayo teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan chat aja di kolom Q&A ya. Nggak usah ragu-ragu dan nggak usah malu-malu. Oke teman-teman sekalian, aku anggap ini sesi Q&A-nya. Oh, masih ada lagi ya.
Ini ada pertanyaan terakhir nih dari Parisa Yumna. Izin bertanya, Kak. Boleh minta codingan yang tadi nggak, Kak? Boleh. Ada di resource kayak nanti bakal dikasih sama panitia. Jadi Oke, kalian bisa oke, cek. Kak Salman. Nanti setelah event ini berakhir, nanti bakal di-share. Oke, sama-sama, Kak. Jadi sesi Q&A sudah berakhir. Gimana nih, teman-teman? Pasti udah pada mumet semua nih ya. Kayaknya biar gak tegang-tegang amat, kita ice breaking dulu gak sih? Nah, jadi di ice breaking kali ini kita akan menjawab mini quiz nih, teman-teman. Teman-teman harap pasang mata dan ramaikan di kolom komentar ya. Chat angka 1 dong di kolom komentar. Oke, quiz Sklearn. Langsung aja mulai ya. Oke, soal pertama. Apa nama IDE yang kita gunakan? A. Jupyter Notebook. B. Google Collaboratory. C. Visual Studio Code. Atau D. PyCharm. Jawab nih teman-teman. Teman-teman yang tahu jawabannya silakan langsung aja chat di kolom komentar ya. Ataukah jawabannya A, atau B, atau C, atau D nih? Wow, kayaknya udah banyak yang jawab B nih ya. Apakah benar nih Google Collaboratory? Jadi jawabannya benar banget teman-teman. Jadi jawabannya adalah Google Collaboratory. Mantap banget teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan 2 ya. Bahasa pemrograman apa yang kita gunakan? A. Python. B. Bahasa R. C. Java. Atau D. Visual Basic. Oh, langsung gercep ya. Langsung banyak yang jawab A. Tapi apakah benar jawabannya A? Atau ada jawaban lain nih? Benar banget teman-teman. Jadi bahasa yang kita gunakan sekarang adalah bahasa pemrograman Python. Benar banget. Terus langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga. Kasus yang kita selesaikan sekarang merupakan classification, true or false. Silakan jawab aja teman-teman langsung. Wow, langsung gercep banyak yang jawaban A ya. Gimana nih, bener nggak jawabannya A? Atau malah B nih yang bener? Atau C? Atau C nih? Jadi jawabannya apa nih teman-teman kira-kira? Bener banget teman-teman, jawabannya adalah B, false. Mantap banget teman-teman. Oke, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Metode pre-processing yang kita gunakan untuk data numerik adalah apa nih teman-teman kira-kira? Atau A. Logistic Regression, B. Decision Tree Regressor, C. Random Forest Regressor, atau D. Linear Regressor? Oh ya, ini maaf ya teman-teman sekalian, ini ada kesalahan jaringan sedikit. Nanti kita ulang lagi pertanyaannya ya. Oke, jadi pertanyaan ini atau
tadi, metode preprocessing yang kita gunakan untuk data numerik adalah A. Min-max scaler, B. One-hot encoder, C. Standard scaler, atau D. Label encoder. Gimana nih teman-teman? Jawabannya apa ya? Teman-teman yang udah tahu jawabannya silakan chat aja langsung di kolom komentar ya teman-teman. Ayo teman-teman, kalau udah tahu jawabannya langsung chat aja teman-teman di kolom komentar. Wow, ini kayaknya banyak yang jawabnya C ya, kayaknya. Tapi apakah benar C? Jadi jawabannya adalah C, standard scaler. Benar banget teman-teman. Jadi di sini hampir benar semua ya untuk pertanyaan keempat. Kongres banget teman-teman. Langsung aja lanjut ke pertanyaan kelima. Model yang paling baik untuk data yang kita gunakan sekarang adalah A. Logistic regression, B. Decision tree regressor, C. Random forest regressor, atau D. Linear regression. Boleh nih teman-teman yang udah tahu jawabannya langsung gercep aja, chat di kolom komentar. Oke, ini ada yang jawab D. Ini hampir sebagian besar jawab D semua. Tapi apakah benar D? Atau malah jawaban yang lain nih yang benar? Jadi apa jawabannya apa ya kira-kira teman-teman? Jadi jawabannya adalah linear regression. Benar banget teman-teman. Sini 100% benar semua ya. Wow. Kongres banget teman-teman. Oke, selesai. Jadi begitulah mini quiz kita untuk workshop kali ini, ice breaking kita kali ini. Oke, teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih nih kepada teman-teman yang telah mengikuti acara ini. Jangan lupa untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan selalu berlatih terus untuk meningkatkan skill dan kemampuan dalam bidang machine learning ini teman-teman. Karena bidang machine learning ini sangat luas, kalau belajar sehari aja itu kurang cukup teman-teman. Nah, teman-teman, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di day 2 ya. Oh ya, tunggu dulu teman-teman. Jangan stop dulu ya. Kita absen dulu ya. Nanti linknya bakal di-share. Untuk link absennya ada di pin message ya. Silakan langsung absen aja guys. Oke teman-teman semua, absen semua ya. Kalau begitu sampai jumpa di day 2 ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman belajarnya.